Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Oke sayang, saatnya kita membahas latihan soal yang kemarin untuk persiapan ujian madrasah. Dia kasih 41 ya, karena ada 2, ketiga dan seterusnya. Oh ya, saran Budi ya, kalau bisa jangan pernah tidak ikut setoran hafalan, karena pada saat itu kesempatan bagi Budi untuk mengulas sedikit-sedikit materi ya. Budi akan berikan beberapa tip-tipnya. Nah, seperti sekarang contohnya di Akidah Akhlak, kita akan bahas tentang hanya kalimat thayyibah sampai taubatan nasuha, sampai taubat nasuha. Jadi kalimat thayyibah yang akan dikeluarkan yang jadi bahan sampai taubat dan nasuha ya. Oke, jangan tidak pernah ngaji, nggak apa-apa. Misalnya hafalannya ternyata belum hafal, Bu, aku ngulangi lagi, nggak apa-apa. Yang penting hadir di situ ya nak ya. Jangan tidak hadir. Oke, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Kita akan bahas satu demi satu. Kalian lihat di gambar ya, yang gambar yang soalnya akan Budi tampilkan di layar video, diperhatikan. Oke, perhatikan kalimat thayyibah di bawah ini. Kalau bisa hafal lah ya. Meskipun nanti open book, nanti nggak mungkin soalnya akan seperti itu ya. Hanya hafalannya itu hanya sekedar membantu untuk mengerjakan soal saja. Gimana ya? Oke, nomor 1, perhatikan kalimat thayyibah di bawah ini. La haula wala quwata illa billah. Itu materi kelas berapa? Akidah Akhlak kelas 4 ya. Hauqalah, nanti dihafalkan. Ada hauqalah, ada salam, trik-triknya apa, terus ada hamdalah yang ada di buku juara. Kalimat thayyibah di atas tidak dibaca, ada tidak ya, tidak dibaca saat A. menghadapi kesulitan, B. menjawab kalimat adzan, C. mendapat nikmat, D. ditimpa musibah dan cobaan. Tidak dibaca loh ya, tidak dibaca. Maka jawaban yang tepat adalah mendapat nikmat, C. Jawabannya C. Kalau kita mendapat nikmat, biasanya kita baca apa? Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dia agak cepat ya. Kalian perhatikan. Yang 2, perhatikan bacaan salam berikut ini. Tertulis di situ ada lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti bacaan tersebut adalah berkali-kali ujian sayang, itu mesti artinya salam itu tidak ngerti, padahal kita ucapkan terus, sering kita ucapkan, sering kita balas, tapi kita nggak ngerti artinya ya. Lucu ya. Makanya sebagai muslim yang baik itu maknai itu salam, supaya nggak males untuk mengucapkan salam, karena salam itu doa. Beda dengan ucapannya orang yang di luar Islam, selamat pagi, selamat sore. Salam tidak, salam itu doa. Jadi saling mendoakan di antara umat Islam saat bertemu. Karena itu kalau jawab jadi wajib, kalau menjawabnya jadi wajib, membalasnya maksudnya balas. Oke. A. Hanya kepada Allah aku berlindung dan mohon pertolongan. Hanya kepada Allah aku berlindung dan mohon pertolongan. B. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. C. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan berlimpah kepada kalian. D. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jawabannya C. Semoga keselamatan. Assalamu alaikum, atasmu, warahmatullah, kasih sayang, rahmat. Rahmat itu diartikan kasih sayang. Wabarakatuh, berkah. Berkah itu kebaikan yang berlimpah. Kebaikan saja itu kebaik, tapi kalau berkah itu kebaikan yang berlimpah-limpah. Masya Allah, itu doa yang luar biasa ya. Makanya jangan malas kalau mengucapkan salam, jawabnya itu wajib. Oke, C. Nomor 2 C. Kita lanjut. Nomor 3, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Budia sambil ngadari, ada soal di laptop Budia ya. Ketika memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. 2, saat selesai melakukan suatu pekerjaan. 3, saat memulai suatu pekerjaan yang baik. 4, melihat pemandangan yang menakjubkan, yang merupakan waktu pengucapan kalimat tahmid. Ditunjukkan nomor tahmid itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti apa? Saat selesai
melakukan suatu pekerjaan. 2. Jawabannya B. Oke. Oke, lanjut. Nomor 4, perhatikan ayat ini. Fakultus taufiru rabbukum innahu kana ghaffara. Ayat ini terkenal banget kalau untuk pemahaman membahas tentang taubat ya. Surat Nuh. Perhatikan yang terkandung pada ayat tersebut adalah A. Berbuat baik kepada orang tua, meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, puasa di bulan Ramadan, membaca istighfar sebagai bukti taubat kepada Allah. Mana yang betul, nak? Ya, D. Membaca istighfar. Fakultus astaghfiru. Wes, taruhlah sampai nggak ngerti maknanya. Tapi kan di situ ada lafal astaghfiru. Berarti tentang istighfar. Istighfar berarti kaitannya tentang taubat, ya. D. Nomor 4D. Nomor 5, kalimat tarji'. Ingat ya, kalimat tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diucapkan ketika A. Melihat pemandangan yang indah, menyaksikan kebesaran Allah yang luar biasa saat mengalami musibah. Terus saat mengalami musibah, melihat atau mendengar musibah, mendapat nikmat yang luar biasa. Apa? Ya, C. Saat mengalami musibah, baik melihat, mendengar, atau kita sendiri yang mengalami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan tempat kembali kita hanya kepada Allah. Tempat kita berpaling, berpulang, tempat kita kembali. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, ya. A. 1. Dimudahkan segala urusan. 2. Diberikan kesempitan rezeki. 3. Mudah mendapat kekuasaan. 4. Terhindar dari nikmat Allah. Yang merupakan keutamaan mengucapkan istighfar ditunjukkan nomor, ya. Apa? Yang merupakan keutamaan mengucapkan istighfar, ya, dimudahkan segala urusan. Semakin banyak kita baca istighfar. Saatnya kalian ini sekarang, saatnya kelas 6 sekarang, banyak urusan, banyak beban ya, kalau bisa dibilang beban, artinya banyak tanggung jawab yang harus kalian selesaikan. Maka perbanyak baca istighfar. Rasulullah itu pagi itu 100 kali, ada riwayat 100 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Bahkan beberapa ulama itu sampai ribuan dalam sehari saya mengucapkan istighfar. Kata beberapa ulama, wes gak usah banyak macam. Sudah minta ampun saja kepada Allah, maka akan Allah cukupkan kebutuhan kamu. Ya sayang. Oke, yuk. Nomor 7. Yang merupakan pengertian taubat dan nasuhah adalah A. Menahan diri dari hal-hal yang dibenci Allah. B. Berusaha mencapai cita-cita dengan sungguh-sungguh. Yakin akan kemampuan diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nggak ada hubungannya dengan taubat dan nasuhah ya. Yang betul itu D. Memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Mungkin yang tadinya malah sholat, maka mumpun minta ampun kepada Allah, lalu jangan pernah meninggalkan sholat. Yang tadinya biasa dusta, yang tadinya pakai akun-akun palsu ini saat mengerjakan PH ya, saat mengerjakan tugas-tugas dari bu guru, janganlah begitu. Jujur saja sayang, ya. Namanya tobat berarti tidak akan melakukan lagi apapun resikonya, ya. Sudah, nggak usah lakukan lagi. Nanti nasru minallah, pertolongan itu akan datang dari Allah. Oke. Nomor 8, sikap seorang hamba yang menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan disebut tobat. C. Itu sudah gampang ya ini ya. Nomor 8 gampang banget. 9, apabila kita mendengar seorang teman mendapat nikmat, maka dari hati yang paling dalam segera kita mengucapkan kalimat thayyibah, hamdalah. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tarji itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hauqala la haula wala quwwata illa billah. Salam, assalamualaikum. Jadi yang betul adalah hamdalah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah semata ketika mendapat nikmat. Tobat yang benar adalah setelah menyesal dengan sungguh-sungguh, kemudian berniat untuk tidak memaafkan kesalahan teman, tidak mengulangi perbuatan dosa, mengingat kesalahan kita secara terus-menerus, mengulang perbuatan salah lagi jika lupa. Yang mana sayang? Tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. B. Oke? B. Oke, sekarang kerjakan lagi latihan soal yang akan Budia share berikutnya. Dan silakan, kalau ada yang nggak tahu, WA Budia, WA Ona, nggak apa-apa, kita akan bahas bersama. Makanya saran Budia, jangan tidak ikut ngaji,
Justru di situ nanti kalian mau tanya apa ketika saat ngaji bareng sama Budia, saat hafalan, itu kita bisa bahas. Cepet banget kok. 17 anak itu loh, cuma 40 menit ya. Masih ada sisa 20 menit. Kan jatahnya 1 jam sayang. Oke, tetap semangat sayang. Ya, banyak berdoa, jaga sikapnya ya. Jaga sikap terhadap ibu, terhadap ayah sama anak. Jaga sikapnya terhadap saudara. Nah, itu akan memudahkan nanti mereka semua itu memiliki doa-doa yang akan berimbas kepada kesuksesan kalian. Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.